Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul 'adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat hidup. Pada nikmat ini bertahta nikmat-nikmat yang lain, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat pasangan yang solehah, nikmat anak yang soleh dan solehah, tetangga yang baik, mitra yang baik, rezeki yang baik, pekerjaan yang baik, dan lain-lain sebagainya. Jikalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la tuhsuha, tidak akan mampu engkau menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasalah kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita memperbanyak salawat kepada beliau. Mari kita meluangkan waktu kita hanya beberapa detik saja untuk bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setidaknya itulah cara paling minimal dari kita untuk mencintai beliau sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, sebagai uswah dan qudwah kita, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan di muka bumi ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang terbatas ini, tidak segan-segannya dan tidak bosan-bosannya khatib senantiasa menyampaikan wasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada kami yang bertugas pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, setidaknya sejak 14 abad yang lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim sejati. Janganlah engkau mati menghadap kehadiran Allah sebelum benar-benar sebagai seorang muslim yang memiliki banyak bekal, yang memiliki persiapan untuk kehidupan kita, kehidupan yang abadi, itulah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Jikalau kita datang sampai di akhirat tidak membawa bekal, maka kerugianlah yang akan kita hadapi, kerugian yang panjang, kerugian yang tidak ada akhirnya.
Begitu pula dengan azab-azab yang panjang, azab yang tidak ada akhirnya. Namun kita hadir, kita datang kepada Allah dengan ketaatan, dengan ketundukan, dengan ketawaduan, dengan kesolehan, dengan amal soleh yang banyak, maka insya Allah kita hidup dalam kebaikan, kita hidup dalam kenikmatan di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah sebaik-baik makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jadi jika kita ingin mencari makhluk terbaik di muka bumi ini, rupanya bukan yang tampan, bukan yang gagah, bukan yang kaya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang terkenal, tapi yang terbaik di muka bumi ini adalah yang beriman dan beramal soleh. Dia istiqamah, dia istimroriyah, dia selalu menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat hanya semusiman, dia tidak hanya taat seketika saja ketika bulan Ramadan saja, dia taat selama-lamanya. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi dia hidup, selagi dia masih ada di muka bumi ini, dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita yang hadir di masjid ini, kita adalah sebaik-baik makhluk yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya tadi. Dengan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan senantiasa kita istiqomah dengan keimanan kita, dengan ketaatan kita, dengan amal-amal soleh kita. Senantiasa kita meningkatkan amal-amal kita sehingga kita menjadi pribadi, menjadi makhluk terbaik di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang terbatas ini kita akan membahas sekilas tentang merawat ketaatan. Selama 30 hari di bulan suci Ramadan lebih dan kurang, kita diterbiah oleh Allah, kita dibina oleh Allah, kita dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang soleh. Bagaimana bentuk, apa kesibukannya orang yang soleh itu? Adalah dia di siang hari menahan hawa nafsunya, dia berpuasa, dia tahan, dia kendalikan nafsunya, hawa nafsunya, dari makan, dari minum, dari segala hal yang membatalkan puasanya. Dia puasakan matanya, dia puasakan hatinya, dia puasakan telinganya, dia puasakan akalnya, dia puasakan tangan dan kakinya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak mengingat Allah di dalam bulan suci Ramadan. Maka tidak salah ketika para ulama mengatakan, sebaik-baik pola hidup seorang muslim adalah pola hidup ketika di bulan suci Ramadan. Akankah kita bisa mempertahankan kesolehan kita, ketaatan kita di bulan suci Ramadan yang telah lewat, beberapa hari yang lewat, untuk 11 bulan yang akan datang? Bisakah kita mempertahankan untuk selalu rajin membaca Quran, untuk rajin sholat berjamaah di masjid ini, untuk rajin berpuasa, untuk rajin mengendalikan diri kita dari nafsu? Kita kendalikan nafsu kita. Bisakah kita? Insya Allah kita bisa ketika kita memiliki niat, ketika kita memiliki tekad untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus kita sebagai seorang muslim. Dua hal ini perlu menjadi pusat perhatian terbesar kita. Apa itu yang dua hal? Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, innallaha la yanzuru min ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru aqabikum wa a'malikum. Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupamu, Allah tidak melihat pada bentuk fisikmu, Allah tidak melihat pada pakaianmu, Allah tidak melihat pada gelarmu, Allah tidak melihat pada jabatanmu, pada kekayaanmu,
pada keterpandanganmu di tengah masyarakat. Allah tidak melihat pada keterkenalan kita. Walakin yanzuru aqabikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat pada dua hal. Dua hal yang dilihat oleh Allah. Yang pertama adalah hati kita. Akankah kita senantiasa menjaga kesucian hati kita ini, kebersihan dari kolbu kita ini? Hati yang bersih, hati yang suci, bersih dari dendam, bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari hasud, dari fitnah, dan segala macam penyakit hati. Kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hatinya. Beruntung. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, dijamin oleh Allah, orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa menyucikan hatinya dari dosa-dosa, dari nuktatun sauda, bintik-bintik dosa, dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dendam, hasud, fitnah, dan segala macamnya. Ini yang menjadi perhatian kita Bapak-bapak sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Perhatikanlah hati kita. Jangan kita biarkan hati kita ini larut dalam kebencian. Hati kita ini larut, kita merawat dendam. Hati kita ini kita rawat kedengkian di dalamnya. Bagaimana caranya kita membersihkan, menyucikan hati kita? Yang pertama adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang maksum, terbebas dari dosa. Belum berbuat dosa pun sudah diampuni oleh Allah. Ketika beliau sedikit saja melakukan kesalahan, langsung mendapatkan teguran, nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijamin masuk surga. Beliau Rasulullah yang sudah sedemikian maksum tersebut masih saja beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini adalah manusia biasa. Baru buka mata saja kita, dosa sudah mulai bergelayutan, bergentayangan di hadapan kita. Begitu banyak dosa. Ketika kita mulai setel TV, maka lihatlah iklan-iklan yang membuka aurat, dosa. Ketika kita berprasangka buruk, dosa. Ketika kita sudah berkeinginan untuk melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dosa. Dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak. Oleh karena itu, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah taubatan nasuha. Bertobat kita kepada Allah. Setiap kali kita hendak melakukan kesalahan, kita bertobat kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan beliau melakukan kesalahan, ketika sandal terompa beliau saja putus talinya, beliau menangis terseduh-seduh. Sehingga keluarlah muridnya, wahai Syekh, apa yang membuat engkau menangis? Apakah karena sandal engkau ini putus engkau menangis? Kalaulah gara-gara sandal ini engkau menangis, akan kami carikan penggantinya 1000 sandal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bukan karena sandal ini yang putus saya menangis, tapi yang membuat saya menangis adalah bisa jadi sandal ini putus karena maksiat yang saya lakukan, maksiat yang tidak saya sengaja, dosa yang tidak saya sengaja. Dan ini menjadi warning dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu hati-hatinya orang-orang soleh dalam perihal dosa. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Hadirin sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi yang pertama yang perlu menjadi perhatian bagi kita adalah qalbun salim, hati yang bersih. Kita perlu merawat hati kita ini. Jangan sampai hati kita ini kita nodai dengan perbuatan-perbuatan kita, seperti yang telah kita terangkan tadi di depan. Bagaimana caranya? Dengan beristighfar, dengan taubatan nasuha, dengan memperbanyak zikrullah.
Karena energi dari hati, gizi dari hati itu didapatkan dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walakin yanzuru aqabikum wa a'malikum. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian besar seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amal-amalnya. Teruslah kita beramal dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan totalitas. Lalu amal yang telah kita kerjakan tadi kita rawat sedemikian rupa, kita jaga sedemikian rupa. Jangan sampai di satu sisi kita beramal, namun di sisi lain kita merobohkan amal yang kita buat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yuskinahu. Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah sangat mencintai jikalau hambanya beramal, dia beramal dengan an yuskinahu, dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan sepenuh hati, tidak setengah hati. Allah mencintai ketika kita sholat dengan khusyuk. Kita perhatikan bacaan kita. Ketika kita mengaji, kita betul-betul mengaji dengan khusyuk. Kita hadirkan hati kita, kita perhatikan apa yang kita baca, kita libatkan jiwa kita. Dengan demikian bacaan Quran kita menjiwai. Dengan demikian bacaan Quran kita mewarnai dari jiwa-jiwa kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh setengah-setengah. Harus dengan sepenuh hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti beramal dengan sungguh-sungguh? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berbekallah kamu, persiapkanlah bekalmu sebanyak-banyaknya. Kapan kita mempersiapkan bekal kita? Selagi kita masih ada di muka bumi ini, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, maka beramallah kita dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan adalah bekal bagi kita. Kalau kita pergi ke luar kota, kita pergi ke Jakarta, tak ada uang, pusing kita, tidak akan sampai ke alamat. Begitu pula ketika kita hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ke keharibaan Allah tanpa bekal, maka itulah orang yang dikatakan dalam surat wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi. Siapa orang yang merugi? Yang tak beriman dan yang tidak beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang beruntung adalah yang beriman dan yang beramal soleh. Maka itulah fokus kita Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Kiai Haji Rahmat Abdullah mengatakan, ada dua hal yang perlu diingat dalam hidup ini, dan ada dua hal pula yang perlu dilupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Harus kita ingat kebaikan orang tua kita, bapak ibu kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, guru-guru kita. Begitu banyak kebaikan yang bertumpuk sehingga kita menjadi orang baik pada saat ini. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa orang. Perlu kita ingat. Ingatlah kebaikan orang lain. Yang kedua adalah, ingatlah keburukan diri kita. Ingatlah dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Dengan demikian kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sungguh kita memiliki banyak dosa. Dengan demikian kita tidak lalai, kita tidak lupa bahwa kita telah banyak berbuat yang salah. Tidak ada manusia yang tak pernah melakukan kesalahan.
Hanya saja Allah yang maha penyayang, Allah maha pengasih, menutupi aib hamba-hambanya. Kalaulah sekiranya dosa dan aib itu dinampakkan oleh Allah, tidaklah berani kita membuka mata ini, tidaklah berani kita keluar dari rumah kita, karena malunya kita akan banyaknya dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Baik dia ustadz, baik yang sedang menyampaikan khutbah ini, siapapun pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang harus kita lupakan. Yang pertama adalah lupakanlah kebaikan diri kita. Kalau kita pernah membantu orang lain, pernah mengasihi orang lain uang 10.000, pernah membantu anak yatim, pernah memberikan infak untuk pembangunan masjid ini, pernah menyekolahkan anak orang lain, dan segala macamnya, kebaikan-kebaikan itu lupakanlah. Kenapa? Agar kebaikan itu abadi pahalanya, tidak dirusak oleh perilaku kita. Di satu sisi kita beramal, di sisi lain kita menghancurkan amal kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatakum bil manni wal aza, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, engkau beramal dengan sebanyak-banyaknya, tapi amalmu juga engkau rusak sendiri. Engkau beramal, engkau pula yang merusak amalmu. Dengan bagaimana caranya? Bil manni wal aza. Kau sebut-sebut, saya sudah bantu si anu, saya sudah bantu dia. Kalau enggak karena saya, dia enggak akan jadi orang, dia enggak akan bisa sekolah, dia enggak akan sukses. Ini sikap yang perlu kita hindari. Wal aza, menyakiti hati orang yang pernah dibantu. Ngomong kasar ke dia, kalau enggak karena saya enggak jadi kamu, enggak jadi orang kamu. Tidak boleh. Oleh karena itu hadirin sekalian, lupakanlah kebaikan diri kita. Yang kedua, lupakanlah keburukan orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Allah ciptakan dia juga untuk menguji keimanan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Benarkah kita punya iman? Benarkah kita orang yang baik? Benarkah kita hamba Allah yang mengaku beriman? Allah uji dengan tetangga kita, Allah uji kita dengan pasangan hidup kita, Allah uji kita dengan anak-anak kita, Allah uji kita dengan bawahan kita, Allah uji kita dengan karyawan-karyawan kita. Mungkin dengan perilaku curangnya, perilaku sombongnya, dan segala macamnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, dua hal yang perlu diingat. Ingat kebaikan orang lain, ingat keburukan diri kita. Dua hal yang harus kita lupakan. Lupakan kebaikan diri kita, lupakan keburukan orang lain. Maka hidup akan tenang, maka hidup akan fokus kita memperbaiki hati kita, terus beramal hingga akhir dari nafas ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.